dari keempat bacaan kita yang menjadi bagian akan kita renungkan pada minggu pertama Advent ini dari kitab Yesaya pasal 21, pasal 2, ayat 1 sampai 5. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Memantulkan terang Kristus, umparang arang na Kristus. Umpaparang lah, umpaparang arang na Kristus. Ada yang pernah bertanya begini atau berpikir begini, apa jadinya negara kalau tidak ada tentaranya? Kacau leh. Tapi ternyata ada negara yang tidak punya tentara. Sekitar 23 negara tidak punya tentara. Salah satunya misalnya contoh Vatikan di mana kediaman Paus tinggal. Nggak ada tentaranya. Mereka tidak punya tentara. Salah satu negara yang tentaranya kecil, ada tentara tapi kecil tentaranya, yaitu Costa Rica. Tahun 2016 Costa Rica ditetapkan sebagai negara yang paling damai dan paling membahagiakan di dunia. Negara yang tidak punya tentara, tapi menjadi negara yang paling damai, paling membahagiakan, dan ternyata tingkat kehidupan masyarakat di situ semakin tinggi. Artinya, di mana orang semakin bahagia, di situ pasti umurnya semakin tinggi. Itu Costa Rica. Sekarang diambil alih oleh yang namanya negara Finlandia. Punya tentara, tapi sedikit saja tentaranya. Nah, kenapa mereka tidak mau punya tentara? Ya, karena berpikir kalau kita punya tentara, maka itu berarti ada ancaman bagi atau untuk negara lain. Kalau punya tentara, berarti lebih memungkinkan terjadinya konflik dalam bangsa. Gampang orang berperang. Ada perang saudara terjadi karena militer. Gampang kudeta. Jadi mereka mengatakan mendingan tidak punya tentara dan dana untuk tentara dialihkan ke pendidikan. Makanya Finlandia menjadi negara yang aman. Tidak hanya aman, tapi juga orang-orangnya pintar-pintar, sama dengan Costa Rica. Karena anggarannya dialihkan ke pendidikan. Nah, apa hubungannya dengan Yesaya yang kita baca hari ini? Yesaya dalam bacaan kita adalah negara yang sedang berada dalam peperangan. Yesaya hidup di dalam negara Israel yang berperang dengan Asyur, berperang dengan Syria, berperang dengan Babel, berperang dengan saudaranya sendiri, Israel Utara. Jadi mereka berperang. Terus ditambah lagi, ternyata rajanya, Raja Ahaz dan keturunannya tidak percaya kepada Yahweh, tidak percaya kepada Allah. Ditambah lagi, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah, raja dan keturunannya. Mereka beragama, tapi agama tidak membawa pengaruh apa-apa dalam kehidupan mereka. Nah, saya kira tidak jauh beda dengan sekarang. Banyak orang mengatakan orang beragama, tapi saling teror, saling merendahkan, ya, saling mencaci maki. Nah, yang disampaikan Yesaya dalam bacaan kita tadi ini adalah sebuah nubuatan bahwa nantinya Yehuda, itu sukunya, dan Yerusalem di mana dia berada, di mana umat Allah berada, akan ada dalam keadaan damai tanpa perang. Akan ada dalam damai tanpa perang. Jadi kita bayangkan hari ini misalnya Ukraina dan Rusia berhenti berperang, Cina Selatan dengan Indonesia ya berhenti ribut-ribut soal perbatasan dan sebagainya. Jadi dalam nubuatan Yesaya akan ada masanya dunia ini tanpa perang, semuanya ada dalam damai. Kalau Mesias datang di bumi, Mesias memerintah di dunia ini. Jadi, Yesaya katakan pada hari-hari terakhir itu. Jadi pada hari terakhir itu sama dengan yang kita baca di Roma tadi. Hari sudah jauh malam, sebentar lagi datang terang.
maka pada hari itu Mesias akan datang. Nah, apa yang terjadi ketika Mesias datang ke dalam dunia? Apa yang memungkinkan dialami oleh dunia ini atau manusia? Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama sampai yang keempat, dikatakan bahwa orang akan berjalan dalam ajaran Tuhan. Orang akan berjalan dalam ajaran Tuhan. Dalam ilmu pengetahuan IPA, kan menurut ilmu pengetahuan, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan itu hukumnya, kecuali pakai pompa. Kalau kau pakai pompa, biar dari rendah ke gunung juga bisa. Tapi ini secara normalnya air mengalir dari atas ke bawah. Mengalir, ada kata mengalir dalam bacaan kita. Nah, mengalir itu rupanya dipakai dalam bagian ini untuk menggambarkan bahwa nanti ketika Mesias datang, orang juga mengalir. Tapi terbalik, bukan dari tinggi ke rendah, tapi dari rendah ke atas gunung. Karena Sion ada di gunung. Jadi orang dari penjuru dunia dimanapun mereka berada akan mengalir, akan datang berduyun-duyun naik ke gunung Sion. Untuk apa? Untuk belajar jalan-jalan Tuhan. Artinya kehidupan orang percaya, firman Tuhan akan menjadi sumber ketertarikan orang untuk belajar. Jadi semua orang akan tertarik dengan pengajaran firman Allah. Sekarang ini di dunia yang negara superpower itu apa? Negara yang paling kuat di dunia. Amerika, dua negara yang paling kuat. Amerika dengan Rusia. Itu dikatakan paling kuat karena punya militer yang kuat, punya anggaran yang besar dan sebagainya. Nah, dalam perikop kita nantinya dikatakan juga Israel akan menjadi negara yang kuat. Mengapa? Sebab Israel akan menjadi tempat pemerintahan Mesias. Jadi Israel akan menjadi negara yang superpower juga. Kan Sion itu menjadi simbol Sion, gunung Sion, menjadi simbol tempat tinggal Allah. Nah, itu dulu waktu masih ada bait Allah di Sion. Sekarang bait Allah di mana? Ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita ini bait Allah. Dengan demikian kehidupan kita ini sebagai orang percaya akan menjadi ketertarikan orang-orang di luar, sehingga mereka pun juga mau belajar tentang cara hidup kita sebagai orang percaya. Persoalannya, apakah kita siap menjadi mercusuar? Karena kalau ada kapal di tengah laut itu yang tersesat, mereka cukup melihat mercusuar, menara yang ada lampunya yang keliling-keliling itu, bahwa kalau bisa mengarah ke situ, di situ pasti ada daratan. Jadi kehidupan orang Kristen akan menjadi mercusuar yang akan memancarkan terang, dan orang akan melihat ke situ, tertarik menuju ke tempat itu. Persoalannya tadi, apakah kita siap menjadi pengajar-pengajar jalan-jalan Tuhan? Jangan-jangan justru sebaliknya. Artinya orang tidak melihat kehidupan kita sebagai orang yang menjalani jalan-jalan Tuhan. Kan seringkali orang berkomentar begini, tidak perlu ke gereja, yang penting hatinya baik, yang penting perbuatan baik, yang penting semuanya baik, tidak perlu ke gereja. Daripada kita ke gereja, nanti juga pulang dari gereja bikin yang tidak baik, mendingan tidak usah. Mengapa orang berkata demikian? Karena mereka melihat ternyata orang-orang percaya itu hidupnya sama saja dengan kita yang tidak ke gereja. Bahkan mungkin kita yang orang mengatakan, nah kita mungkin lebih baik orang yang tidak ke gereja. Jangan-jangan. Nah, ini teguran buat kita. Artinya harusnya kehidupan kita memang lebih dulu memancarkan dan menampilkan jalan-jalan Tuhan. Sekarang kan orang lagi marak-maraknya berjudi karena Piala Dunia. Karena ya banyak orang sekarang kan mulai pasang taruhan bola dan sebagainya.
Nah orang lihat, nah sama bang siapa leto sarani na kita. Sama tangga duka mereka, kalau tidak itu tangga duka. Malaki menonton Tedong Silaga. Mana pasti di situ katanya di Tedong Silaga itu miliaran, sampai miliaran uang beredar di Tedong Silaga. Nah ikut juga kita. Orang berpolitik uang, nah ikut juga berpolitik uang. Orang bilang, apa sesengaranas salah sama kita, nah sama bang sia. Jadi orang tidak tertarik dengan kehidupan kita karena ada sama bang sia. Maliki magreja tak tamale magreja sarani kira kata eraka, nah sama bang sia. Nah di sini dikatakan kehidupan kita sebagai bait Allah harusnya memang memancarkan jalan-jalan Tuhan, bahwa beginilah kehidupan orang percaya. Kalau mau belajar tentang bagaimana hidup berdamai, bagaimana sabar, bagaimana hidup rukun, bagaimana hidup saling menghargai, belajar sama orang Kristen karena mereka mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan sebagainya. Jadi orang akan mencari, kalau kita mau belajar begini, tanya sama orang Kristen, karena orang Kristen ahlinya. Dikatakan dalam ahli kitab. Nah, beberapa tahun belakangan ini, sejak saya mengenal yang namanya TikTok itu, saya sering buka. Dan sejak saya mengenal yang ada namanya Christian Prince di dalam YouTube, ada juga namanya Samaun di YouTube. Ketika saya buka itu, orang berdebat tentang agama. Dan begini, ini agak aneh bagi saya. Karena di rumah-rumah ibadah orang lain itu, di luar gereja, mereka justru belajar Alkitab. Mereka memperdebatkan walaupun caranya berbeda. Ada dua cara orang mengabarkan nanti firman Allah. Pertama dengan maksud yang baik, yang kedua dengan maksud yang tidak baik. Nah, di tempat-tempat mereka itu mereka buka Alkitab dengan maksud-maksud yang tidak baik. Tidak masalah mereka mengajarkan firman Allah dengan cara yang tidak baik. Yang penting adalah orang mengenal siapa itu Tuhan. Itu intinya. Jadi ketika ada orang mengatakan kepada saya, nah kenapa Alkitab buka orang di situ? Bilang biar buka Alkitab. Karena yang penting mereka tahu siapa itu Tuhan. Dengan maksud yang tidak baik raka, maksud yang baik raka, kok terserah. Yang penting mereka tahu siapa itu Tuhan. Sebab mereka harus belajar jalan-jalan Tuhan, dan kita yang harusnya mengajarkan mereka bagaimana jalan-jalan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, bacaan kita, dikatakan ketika Mesias datang tidak ada lagi perang. Pedang diubah menjadi mata baja, tombak menjadi pesai, menjadi sabit. Tak ada lagi orang berperang. Semuanya tidak ada tentara. Tentara tidak dibutuhkan lagi. Karena orang mengenal yang namanya damai sejahtera ketika Mesias itu datang. Jadi yang perlu kita kerjakan sekarang ini, bagaimana mengubah kehidupan kita menjadi lebih yang positif. Kita mengubah yang namanya kebencian menjadi persekutuan, persatuan. Orang benci kita terserah. Bolehlah benci kita terserah. Tapi itu menjadi semangat kita untuk membuka persatuan. Orang mengolok-olok kita terserah, tidak masalah, kita tidak mati kalau diolok-olok kan. Kan dikuat siapa peke na kada-kada kita, kok terserah. Tidak masalah. Tapi itu akan menjadi semangat kita ketika orang mengolok-olok kita, menjadi semangat kita untuk maju. Dibilang, kamu ya, orang bilang kemarin, istri saya bilang begini. Kenapa itu muka kami seperti lempan bang kalau karena kegemukan. Kan mak telepon itu. Ayo mak. Nah kenapa itu muka kami bang lebar sekali, maksudnya lebar sekali. Aku bilang, oh iya. Wah saya baru sadar itu kalau ini menjadi semangat saya untuk olahraga kembali. Tadi pagi saya olahraga, tadi pagi di Pastori. Senang pagi-pagi karena rupanya kita tidak bagus kalau muka terlalu lebar. Kegemukan, jadi kegemukan. Memaju semangat kita bukan justru. Kenapa aku bilangnya saya begitu? Tidak bagus sekali. Kan tidak begitu. Jadi ketika kita
direndahkan, ketika kita dibenci, kita menjadikannya menjadi semangat kita. Kan ada ilustrasi orang dilempar batu, kan? Orang dilempar batu, kemudian batunya diambil, disusun menjadi rumah. Kan? Jadi kita dilempar apapun, tidak masalah. Kita susun menjadi sesuatu yang berharga. Itu yang pertama. Nah, hal yang lain ialah dalam Roma tadi dikatakan, hari sudah jauh malam, sebentar datang siang. Sekarang juga kita berperang sebenarnya. Tapi peperangan kita bukan peperangan secara jasmani. Kita bukan berperang melawan negara. Kita berperang melawan kuasa-kuasa jahat. Makanya Roma mengatakan, jangan turuti hawa nafsumu. Jangan hidup dalam hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hal yang lain, dalam ayat yang kelima, apa yang terjadi ketika Kristus datang, maka orang akan berjalan dalam terang. Itu yang disampaikan dalam Roma. Orang akan berjalan menuju terang Allah, yaitu Kristus sendiri. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu. Saya sering mengatakan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Jangan sampai Tuhan datang, kita ditemukan tidak dalam keadaan yang benar di hadapan Allah. Jadi, kita bukan sekedar memancarkan, kalau tema kita mengatakan, memancarkan terang Kristus. Di sini lebih daripada itu, kita berjalan dalam terang. Orang yang berjalan dalam terang, pasti memancarkan terang Kristus. Nah, orang yang berjalan dalam terang artinya, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan dan mau dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Jadi kita tidak hidup menurut diri kita sendiri. Nah, hari ini dan seterusnya kita akan memasuki yang namanya masa-masa Advent. Bapak Ibu tahu apa arti Advent? Apa yang dinanti? Ya, dua hal yang dinanti. Kristus datang dalam dunia ini kembali dengan cara yang sama ketika dia waktu terangkat. Ya mungkin datang nanti malam. Kalau datang nanti malam, alhamdulillah. Oh iya kan? Kalau dia datang nanti malam, alhamdulillah, karena kita tidak perlu lagi menderita. Kita sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus ketika dia datang. Di surganya kelak. Atau yang kedua, kita menunggu kehadiran Tuhan melalui peristiwa Natal. Jadi itu dua peristiwa yang kita tunggu dalam masa-masa Advent. Kiranya dalam masa-masa Advent ini kita menjalaninya dengan penuh pengharapan bahwa ketika Tuhan datang, kita hidup dalam damai sejahteranya, dalam kemuliaannya, dalam terangnya, dan memancarkan terang itu kepada orang lain. Amin.